Jadi Rasulullah SAW bangga bisa mencintai Khadijah dan juga Khadijah bisa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah wanita yang sangat mulia ini ya? Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita dari nasab yang tinggi, dia adalah dari suku Quraisy dan beliau bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab ya. Jadi ayahnya kembali bertemu dengan kakek Nabi pada Qusay bin Kilab ya. Jadi menunjukkan dia adalah seorang wanita Quraisy ya. Kemudian ibunya juga Fatimah binti Zaidah yang kembali kepada bin Lu'ay bin Ghalib, sama juga adalah Quraisy. Sehingga dari sisi nasab Khadijah adalah wanita yang nasabnya tinggi, seorang wanita Quraisyiyah dari Quraisy. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya beliau di zaman jahiliyah sudah diberi gelar dengan At-Tahirah. At-Tahirah artinya beliau adalah wanita yang menjaga diri ya. Beliau wanita menjaga diri, tidak seperti wanita-wanita yang lain yang mungkin mudah bergaul dengan para lelaki ya. Beliau adalah wanita yang menjaga kesuciannya. Selain itu beliau juga adalah wanita yang terkenal cantik dan beliau juga adalah saudagar yang kaya raya ya. Sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha sudah menikah dengan dua lelaki sebelumnya. Ada yang pertama adalah Atiq bin A'idh al-Makhzumi. Atiq bin A'idh al-Makhzumi. Kemudian beliau menikah juga dengan Abu Halah An-Nabbash At-Tamimi. Jadi Atiq bin A'idh meninggal dunia, kemudian Khadijah menikah lagi dengan Abu Halah bin Nabbash At-Tamimi. Allah alam, sebagian ahli sirah, ahli sejarah mengatakan beliau menikah dengan Atiq, kemudian punya anak ya bernama Hindun bintu Atiq. Hindun bintu Atiq. Kemudian ketika beliau menikah dengan Abu Halah An-Nabbash At-Tamimi, beliau juga punya anak namanya Hind bintu Hind. Jadi Hind itu dalam bahasa Arab bisa untuk nama lelaki maupun nama anak perempuan. Jadi anak dari pernikahan dengan Atiq. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Khadijah menikah dengan Atiq bin A'idh al-Makhzumi, punya anak namanya Hind bintu Atiq. Kemudian meninggallah Atiq bin A'idh al-Makhzumi, kemudian dia menikah lagi dengan seorang laki bernama Abu Halah At-Tamimi, punya anak namanya Hind. Hind juga tapi laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dari pernikahan tersebut beliau punya anak ya. Setelah itu suaminya meninggal lagi ya. Jadi Abu Halah Nabbash At-Tamimi ini meninggal lagi ya. Abu Halah bin Nabbash At-Tamimi meninggal. Setelah itu akhirnya Khadijah menjanda dan sudah tidak berniat untuk menikah lagi. Banyak lelaki yang datang melamar beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi beliau tidak begitu tertarik ya. Ya, karena beliau sibuk urus anak beliau, sibuk juga dengan perdagangan, dan beliau tidak tertarik dengan lamaran-lamaran para lelaki yang datang kepada beliau. Sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu anha mendengar tentang seorang lelaki pemuda yang diberi gelar dengan Al-Amin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya Khadijah radhiyallahu taala anha tidak sembarang ya memilih lelaki ya. Beliau sudah berumah tangga 2 kali ya. Beliau sudah tahu bagaimana para lelaki dan banyak lelaki yang melamar dan beliau nolak. Kali ini beliau tertarik dengan seorang muda namanya Muhammad bin Abdullah ya, yang terkenal dengan amanah. Di antara kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anha, para ulama menyebutkan Khadijah radhiyallahu taala anha ketika ingin mengetahui lebih jauh tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka beliau mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperdagangkan barang-barang dagangan beliau, untuk melaksanakan mudharabah ya, karena Khadijah radhiyallahu anha punya barang-barang dagangan dan dia bekerja sama dengan sebagian pegawai, sebagian lelaki untuk memperdagangkan barang dagangannya. Ya, dia pemodal, kemudian mereka memperjualbelikan, nanti untungnya dibagi. Maka beliau meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut memperdagangkan barang dagangannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah orang yang ingin membantu pamannya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama pamannya Abu Talib, dan Abu Talib adalah seorang yang miskin. Seorang yang miskin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pamannya tersebut. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja menjadi penggembala kambing, ya. Rasulullah SAW mengatakan kuntu ar'a al-ghanam li ahli Makkah bil qararit. Aku menggembalakan kambing-kambing penduduk kota Mekah, kemudian mendapatkan upah. Yang upah tersebut di antaranya digunakan untuk membantu pamannya Abu Talib. Sekarang ada panggilan untuk bekerja, maka ini menarik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin bekerja membantu pamannya. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun bekerja memperjualbelikan barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, Khadijah radhiyallahu taala anha ketika memperkerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengirim budaknya yang bernama Maisarah. Maisarah ini budak laki-laki, ya, yang bekerja kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah menugaskan dia untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perjalanan safar untuk berdagang. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bekerja bersama Maisarah memperjualbelikan barang dagangan Khadijah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang kemana? Ada yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang sampai ke negeri Syam, ya. Dan ini adalah perjalanan sangat jauh, ya, dari kota Mekah menuju negeri Syam, perjalanan yang sangat jauh, ya, dari Mekah ke Madinah saja sekitar 450 kilo, kemudian dari Madinah ke utara lagi ke negeri Syam sekitar 700-800 kilo, sehingga artinya Rasulullah SAW akan menempuh jarak 1000-an kilo lebih untuk memperdagangkan barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sini Khadijah lebih bisa mengenal kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dekat, lebih jelas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dua hal tersebut bisa diketahui hakikat seseorang, yaitu muamalah, masalah keuangan, yang kedua ketika bersafar, ya. Karena kita tahu bahwasanya kita bisa mengetahui hakikat seorang di antaranya dari 3 hal. Sebagaimana datang dalam satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, ya, sungguhnya aku mengenal si fulan, aku menjadi saksi baginya. Dia menjadi saksi bagi seorang di hadapan Umar ketika itu Umar adalah khalifah. Maka Umar bertanya, fa huwa jarukal adna alladhi ta'rifu lailahu wa naharahu. Kau mengenal si fulan ini, wahai antum mengenal si fulan ini, apakah engkau adalah tetangganya yang berdampingan pintu, sehingga kau tahu semua apa yang dia lakukan, kapan dia siangnya bagaimana, malamnya bagaimana? Kalau kau tetangganya, tentu kau kenal siapa dia. Maka orang ini yang bersaksi mengatakan, bukan. La, saya bukan tetangganya. Fa mu'amiluka bid-dinar wa dirham alladaini bihima yustadallu 'alal wara'. Apakah engkau mengenal dia? Engkau pernah bermuamalah dengan orang ini dengan dinar dan dirham, masalah keuangan, masalah utang piutang, masalah perdagangan? Kata dia, la, saya juga tidak pernah bermuamalah dengan masalah keuangan dengan orang ini. Kemudian pertanyaan ketiga dari Umar, fa rafiquka fi safar alladhi yustadallu 'ala makarimil akhlaq, apakah kau pernah bersafar dengan dia, perjalanan yang jauh, yang dengan safar maka bisa diketahui akhlak seseorang? Maka kata dia, la, tidak. Saya juga tidak pernah. Maka kata Umar, lasta ta'rifu. Kalau begitu kau tidak mengenal orang ini. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan kita bisa mengenal hakikat seseorang dengan 3 cara. Cara pertama, kita adalah tetangganya. Kalau tetangganya kita tahu kapan dia pergi, kapan dia keluar, kapan dia masuk rumah, kapan dia ribut sama istrinya, kapan akhlaknya sama anak-anaknya, siangnya bagaimana, malamnya bagaimana. Kalau tetangga dekat kita akan tahu akhlak tetangga kita, ya. Pasti kita tahu. Ya, mungkin di luar bisa kelihatan manis, kelihatan indah, tapi kalau kita tangganya kita tahu betul siapa orang, ke masjid atau tidak, ibadah atau tidak, bisa ketahuan. Yang kedua, di antaranya dengan bermuamalah dinar dan dirham. Ya, ini akhlak seorang ketahuan. Dari utang piutang, dari kerjasama, akan kelihatan akhlak seorang. Ya, kalau akhlak seorang tersebut baik, tentu dia akan perhatian masalah keuangan. Kalau dia punya utang, dia akan bayar dengan adab, bayar dengan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Kalau dia bermuamalah bagi hasil, maka dia akan bahagia sesuai dengan yang disepakati.
Intinya akan ketahuan akhlak seseorang dari masalah keuangan ya. Banyak orang yang kelihatannya akhlaknya bagus tapi hancur, ketahuan borok-boroknya ketika sudah kita bermuamalah dengan dia dengan masalah keuangan. Kelihatan borok-boroknya ya, tatkala itu. Atau yang ketiga, dengan bersafar. Kalau kita bersafar, makanya dikatakan safar, disebut safar karena dia yusfir. Yusfir itu artinya mengungkap akhlak seseorang. Terutama kalau kita bersafar dengan jarak yang lama, dengan jarak yang jauh. Apalagi safar-safar zaman dahulu, akan kelihatan akhlak seorang. Sampai sekarang pun mungkin safar tidak sampai seperti itu, tapi tetap saja safar bisa membuka akhlak seseorang. Misalnya kita safar berhaji, kita safar umrah, safar berhaji bisa 20 hari sampai berhari-hari. Kelihatan akhlak seseorang kesehariannya bagaimana mengalah terhadap temannya, bagaimana tidak mengutamakan dirinya sendiri, lupa dengan kawan. Ini semua bisa kelihatan ketika safar, ya. Ketika safar, akhlak seorang bisa kelihatan ketika safar. Nah, Khadijah radhiyallahu anha di antara cerdasnya beliau ketika ingin mengetahui tentang hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengetahui dari dua sisi. Sisi pertama, sisi tetangga enggak mungkin karena Khadijah bukan tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dua sisi yang lain, safar dan muamalah masalah keuangan, maka bisa diketahui. Karena Nabi kerja sekarang sama Khadijah, kemudian beliau pergi jauh untuk memperjualbelikan barang dagangan Khadijah, bersafar, makanya Khadijah meletakkan Maisarah untuk melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bermuamalah dengan Khadijah dan Maisarah memberi laporan kepada Khadijah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakinlah Khadijah tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya terjadilah pernikahan antara Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat-riwayat ada yang mengatakan Khadijah lewat kerabatnya memberitahu kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi melamarnya. Dia menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan usul dari sebagian kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Khadijah tidak melepaskan kesempatan yang besar ini ya. Ada seorang laki yang sangat amanah, bahkan digelari oleh kaumnya dengan Al-Amin. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi pernikahan yang sangat penuh berkah dari dua orang yang sangat mulia ya. Kita bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam beruntung mendapat Khadijah, Khadijah beruntung dapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya beruntung ya. Dua-duanya sosok yang sangat luar biasa. Khadijah sebagai istri tidak ada yang bisa mengungguli kesolehan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang jelas tidak ada yang ragu tentang kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama berselisih tentang berapa umur Khadijah ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum para ulama sepakat atau pendapat jumhur ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah umurnya 25 tahun. Adapun Khadijah radhiyallahu taala anha, maka ada beberapa pendapat yang mengatakan umurnya 30-an, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 40. Semua tanpa ada sanad yang jelas ya. Tetapi pendapat tentang umur Khadijah mengerucut kepada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya Khadijah umurnya adalah 28 tahun. Ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Dan pendapat yang kedua mengatakan Khadijah umurnya 40 tahun. Ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Waqidi ya. Dua-duanya tanpa sanad ya. Mana yang lebih kuat? Yang mengatakan bahwasanya Khadijah ketika menikah dengan Nabi umur 25, Khadijah umur 28, kata mereka dilihat dari ketika Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah masih melahirkan 6 orang anak. 6 orang anak ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. Di antaranya 4 wanita, 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki atau 3 anak laki-laki. Ada yang mengatakan anak laki-lakinya yaitu Qasim, Abdullah dan Thayyib atau Tahir ya. Ada yang mengatakan Qasim dan Abdullah. Namun anak-anak ini semua meninggal ketika mereka masih kecil ya. Di masih umur menyusui sudah meninggal dunia. Sementara anak perempuan yaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, 4 orang. Paling tidak Khadijah radhiyallahu taala anha setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan 6 orang anak. Dan 6 orang anak ini pas bagi Khadijah kalau usianya 28 tahun. 28 tahun punya anak 6 orang lagi ya. Karena kalau sudah umur 40 kemudian punya anak 6 agak repot. Ini pendapat cukup kuat sehingga mereka mengatakan Khadijah
menikah dengan Nabi umur 28 tahun dan hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Hidup bersama Nabi selama 25 tahun kemudian meninggal dunia. Jadi kalau begitu Khadijah meninggal ketika usia 53 tahun. 53 tahun. Pendapat yang kedua yang mengatakan Khadijah berusia 40 tahun ketika menikah, ini pendapat lebih kuat ditinjau dari sisi dalil, ya. Karena kalau Khadijah menikah umur 40 tahun, kemudian hidup bersama Nabi sama 25 tahun, berarti ketika Khadijah meninggal usianya 65 tahun. Dan 65 tahun itu usia nenek-nenek, ya. Dan beda dengan usia 53 tahun. Kalau kita katakan Khadijah menikah dengan Nabi umur 28 tahun, hidup bersama Nabi 25 tahun, berarti meninggal umur 53 tahun. Sementara dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah, Aisyah sempat berkata, namanya masih remaja, dia berkata, "Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisyin hamra'i shidqain." Wahai Rasulullah, engkau hanya menyebut tentang seorang nenek tua yang sudah meninggal halakat fid dahr, yang ompong, ya, hanya terlihat hanya terlihat gusinya yang berwarna merah. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah telah menggantikan yang lebih baik daripada nenek tua tersebut, ya. Jadi Aisyah cemburu ketika Nabi menyebut Khadijah, 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 sampai Aisyah berkata, "Ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Seakan-akan di dunia enggak ada perempuan kecuali Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut Khadijah padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Saking sering disebut Khadijah, Aisyah cemburu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu, dan Aisyah cerita kisah ini, dia pun menyebutkan tentang Khadijah. Dia mengatakan Khadijah meninggal sudah tua, sudah ompong, ya. Sudah ompong, Allah sudah gantikan dengan yang lebih baik. Maksudnya Allah gantikan dengan istri yang lain. Tetapi Rasulullah SAW tetap membela Khadijah dan berkata, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Aku telah dianugerahi cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, usia 63 ini pas kalau dalam kondisi gigi sudah rontok semua. Beda kalau usia 65 itu pas nenek-nenek, ya, artinya 60 biasanya gigi sudah pada rontok. Adapun kalau usia 50-an, 53 tentu gigi belum rontok. Kita dapati banyak wanita umur 50-an masih ayu, masih seger, giginya belum rontok, ya. Jadi wallahu alam bisawab, dari sisi ini saya lebih condong bahwasanya Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 40 tahun dan Nabi berusia 25 tahun. Adapun bisa melahirkan 6 orang anak lagi, kita bilang mungkin saja. Usia 40 masih bisa melahirkan, apalagi kalau kemudian jarak anak-anak tersebut tidak terlalu jauh. Ya, maka mungkin bagi Khadijah untuk masih bisa melahirkan 6 orang anak meskipun sudah berusia 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Taib, akhirnya setelah menikah Rasulullah SAW pun menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, hidup serumah, kemudian dianugerahi oleh anak-anak dari Khadijah, ya. Tadinya Rasulullah SAW miskin, kemudian punya istri yang saudagar kaya raya. Rasulullah SAW naik martabatnya dari sisi ekonomi, ya. Makanya di antara tafsir sebagian ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka 'ailan fa aghna." Allah mendapati engkau dalam kondisi ailan, yaitu dalam kondisi miskin, kekurangan, fa'agna, lalu Allah memberikan engkau kecukupan. Di antaranya dengan kau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah ada anak-anak yang diurus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya 6 orang anak tadi kita sebutkan, Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Kemudian juga anak dari Khadijah yaitu Hind bintu Atiq, ya, atau Hind bin Abi Halah, ya. 2 orang anak, apakah mereka tinggal juga bersama Khadijah? Zahirnya tinggal bersama Khadijah. Kemudian juga ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah merasa berkecukupan, Rasulullah SAW ingin menolong pamannya lagi, karena Abu Thalib punya anak-anak, di antaranya Thalib, Ja'far, Aqil, sama Ali, ya. Maka Nabi SAW bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Abu Thalib. Mereka bilang, "Wahai Abu Thalib, biarlah kami membantu kehidupanmu, serahkan anak-anakmu kepada kami, biar kami yang memelihara." Akhirnya Abu Thalib menyerahkan Ja'far bin Abi Thalib kepada Al-Abbas. "Kamu pelihara anakku Ja'far." Adapun Ali dilepaskan kepada Nabi. Jadi Ali disuruh ikut bersama Nabi SAW. Adapun Thalib dan Aqil bersama Abu Thalib, ya. Thalib meninggal dalam kondisi kafir, Aqil, Ja'far semuanya masuk Islam.
Tapi intinya akhirnya Ali bin Abi Thalib dibawa ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambahlah anak lagi di situ ya. Tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi anak yang lain yang disebut dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah seorang budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam adalah ponakan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ponakan Khadijah radhiyallahu anha, dan dia membeli budak yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian budak ini dihadiahkan kepada bibinya, kepada tantenya itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah memberikan kepada Nabi hadiah budak tersebut, Zaid bin Harithah. Akhirnya Zaid bin Harithah menjadi budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Zaid bin Harithah diangkat menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai orang menamakan Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Jadi kita bisa bayangkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada beberapa anak ya, kalau ada pun anak laki-laki Nabi sudah meninggal, yaitu Abdullah dan Qasim sudah meninggal ketika masih dalam masa susuan. Tapi ada anak yang lain di situ, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ya, ada Fatimah ya. Kemudian tadi ada mungkin anak-anaknya Khadijah, ada Hind bintu Atiq, ada Hind bin Abi Halah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian juga ada Zaid bin Harithah. Ramai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Baik, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi ya. Ya, berjalan ke rumah tangga Nabi dengan penuh kebahagiaan dengan Khadijah ya. Setelah 15 tahun kehidupan rumah tangga ya, ketika Nabi berusia 40 tahun maka Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Adapun awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dalam kitab Badil Wahyi, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya yang pertama kali terjadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqah fin naum. Rasulullah sallallahu sering mimpi dan mimpi tersebut ja'at misla falaqi subhi. Mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti cahaya subuh, itu benar-benar jelas. Sebenarnya mengatakan apa yang Rasulullah lihat dalam mimpi terjadi. Sering begitu, Rasulullah lihat suatu mimpi terjadi. Ini terjadi berbulan-bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan. Rasulullah SAW selalu mimpi terjadi. Ini aneh, tapi ini kejadian. Ini awal Rasulullah SAW akan diangkat menjadi seorang nabi. Dan ada kejadian-kejadian aneh seperti Rasulullah SAW di Mekah ada batu yang beri salam kepada Nabi SAW. Inni a'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Wa ana a'riful an, kata Nabi SAW, dulu ada batu di kota Mekah. Kalau saya lewat dia selalu beri salam kepada saya. Dan saya tahu sekarang batu tersebut di mana ya. Ada kejadian-kejadian aneh ya. Sebelumnya juga Rasulullah SAW ketika masih kecil pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW masih di masa susuan di Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad di Taif. Di antara kejadian aneh yang dialami oleh Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi ru'ya shadiqah, mimpinya jelas, tidak seperti kita kalau mimpi kadang mimpi tahu-tahu ke sana, tahu-tahu kemari, tahu-tahu pindah kota, tahu-tahu macam-macam, campur carut marut, adghathul ahlam, campur carut marut. Adapun Nabi SAW mimpi seperti jelas dan kejadian tersebut terjadi. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW mimpi sampai 6 bulan. Setelah itu hubbiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW setelah itu suka untuk menyendiri. Maka beliau pun pergi ke Gua Hira, yatahannath, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan beliau merenungkan tentang beliau ingin lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat bagaimana kondisi kaum musyrikin yang penuh dengan kerusakan, perzinahan merajalela, judi merajalela, ya. Bunuhan di antara kabilah terjadi, judi, minum khamar, ya. Membunuh anak-anak, banyak kesyirikan, berhala-berhala disembah, banyak sekali. Jadi beliau ingin menyendiri. Setelah sering mimpi, beliau pergi ke Gua Hira, kemudian beliau menyendiri di situ, merenungkan. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha mempersiapkan bekal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kemuliaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau tahu suaminya baik, maka beliau siapkan makanan buat suaminya. Nanti kalau suami sudah pergi,
ke Gua Hira, nanti turun kalau sudah habis makanannya dikasih bekal lagi oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikian terus sampai datanglah malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu Khadijah tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengatakan, Mas ngapain ke goa sana ya? Mas ini yang ngabisin makanan aja pulang balik enggak ada hasilnya. Enggak ada. Dia tetap melayani suaminya, dia siapkan makanan. Suaminya pergi ke Gua Hira dan dia temani. Bahkan terkadang dia pergi ke Gua Hira nemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kondisi. Ya, artinya benar-benar Khadijah radhiyallahu anha berusaha melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Padahal waktu itu belum jadi nabi, tapi dia tahu Rasulullah SAW orang yang baik ya. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril, kemudian dalam bentuk manusia mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra, bacalah." Sebagaimana kisah yang masyhur. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca. Kemudian didekap lagi, dilepas lagi sampai sesak nafas. "Iqra, bacalah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali baru kemudian malaikat Jibril menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalqin dengan baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketakutan, beliau pun turun dari Gua Hira ya, menghadapi kondisi yang aneh. Kok tiba-tiba ada orang lelaki di sini memeluk dia, tidak bisa berkutik apa-apa. Terus suruh baca sesuatu yang indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacaan yang bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Suatu hal yang menakjubkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercampur antara ketakutan dengan antara kebahagiaan. Ya, Rasulullah SAW bingung apa yang dia hadapi. Maka dia pun turun dari Gua Hira bertemu dengan istrinya Khadijah dalam kondisi ketakutan. Kemudian dia mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah radhiyallahu anha ambil selimut kemudian menyelimuti suaminya. Dalam sebagian riwayat, "Subbu alayya bima'in barid." Rasulullah ketakutan, gemetar ya tubuhnya. Dia mengatakan, "Wahai Khadijah, tuangkan air dingin ke badanku." Dan semuanya dilakukan oleh Khadijah. Khadijah tidak tidak mengatakan, "Ada apa Mas? Ada Mas, tunggu dulu, cerita dulu." Enggak. Khadijah langsung disuruh oleh Rasulullah, langsung dia nurut ya. Suruh ambil selimut, langsung nurut. Dibiarkan suaminya baru berbicara, "Inni laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir suatu menimpa diriku. Maka itu pernah mengatakan Rasulullah SAW takut dia gila, takut dia terkena penyakit, takut dia karena kejadian aneh. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, "Kalafallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, engkau suka jujur, selalu jujur dalam berkata. Wa taksibul ma'dum, engkau bekerja untuk orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Wa tahmilul kalla, ada orang yang berat beban hidupnya kau bantu. Ya, wa taqrid dhaif, kau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau bantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau ini tidak akan dihinakan oleh Rabbul Alamin. Lihat ini Khadijah radhiyallahu anha. Ini Nabi belum jadi, artinya dia belum tahu Nabi akan jadi Nabi ya. Tapi dia berdalil dengan suatu yang kenyataan yang dia lihat dalam kehidupan. Maksudnya orang yang seperti ini tidak akan dihinakan oleh pencipta alam semesta. Yang suka jujur dalam berkata, nyambung silaturahmi, bantu orang susah, menjamu tamu, ya, bekerja untuk orang yang kesusahan, memikul beban kehidupan orang lain. Orang sebenarnya tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah dalilnya apa? Dalilnya istiqra. Dia melihat kenyataan dari perjalanan kehidupan dia, orang-orang seperti itu biasanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu suamiku seperti itu, berarti kau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Rasulullah menjadi tenang. Rasulullah menjadi tenang dia. Ini di antara cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha. Dia tidak banyak ngomong, dia ngomong dengan sesuatu yang Rasulullah juga tahu akan hal tersebut. Ini sunnatullah, hukum alam. Orang seperti ini tidak akan dihinakan. Dan Rasulullah tahu akan hal tersebut. Maka ketika diberitahu oleh Khadijah, Rasulullah pun tenang. Ya, Rasulullah pun tenang. Ini seorang istri yang saleh seperti itu harusnya menenangkan. Kalau suaminya lagi gelisah, suaminya lagi galau, lagi kalut, ya, maka ditenangkan, bukan semakin diprovokasi, dikompori semakin. Kalau misalnya ada suami pulang dari kantor kemudian muring-muring bilang, "Aduh, itu teman saya kurang ajar gini-gini di kantor gini." Ya, harusnya istri bilang, "Sabar Mas, tenang. Begitulah kehidupan, tenang aja. Yang penting kamu baik ini."
Kalau istri yang provokator, oh iya, siapa mas itu? Emang kurang ajar tuh laki-laki itu. Istrinya pun kurang ajar sama dengan dia. Ini tambah pusing, tambah stres suami. Tapi lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bukan cuma sampai di situ, agar benar-benar suaminya tenang, Khadijah mencari orang yang memiliki ilmu tentang masalah ini. Tersebutlah Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan dia adalah seorang yang mengerti tentang Nasrani, ini beragama Nasrani, bahkan dia menyalin Injil dengan bahasa Arab. Artinya dia tahu tentang masalah-masalah kenabian. Maka Khadijah pun bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Naufal, ya. Kemudian akhirnya terjadi diskusi, ya. Waraqah berkata, "Ya ibn akhi, madza tara? Apa yang kau lihat, wahai Muhammad?" Maka Rasulullah SAW kabarkan, "Saya melihat ini dan ini dan ini." Maka Waraqah berkata, "Hadzal namus alladhi unzila ala Musa." Yang datang kepadamu, yang memeluk engkau, yang suruh kau baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah namus, yaitu pembawa berita rahasia, yaitu Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian dia berkata, "Ya laitani fiha jad'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka." Seandainya ketika kau akan diusir oleh kaummu, aku masih segar, masih kuat. La ansurannaka nasran mu'azzaran, aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Rasulullah SAW heran ketika mendengar perkataan Waraqah. Dia berkata, "Amukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku?" Kata Waraqah, "Na'am. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bi ila udi." Tidak seorang pun datang dengan membawa apa yang seperti kau bawa ini, itu seorang rasul, kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Kalau hari tersebut aku masih hidup, di mana kau diusir, aku akan tolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Tapi tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Tapi intinya, ini di antara cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha menenangkan suaminya. Bukan cuma itu, dia bawa kepada orang yang ngerti akan masalah ini, sehingga ditenangkan bahwasanya jangan kau takut, itu bukan kegilaan, itu bukan orang jahat. Yang datang kepadamu adalah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi menjadi semakin tenang. Nabi menjadi semakin tenang. Dan ini istri yang soleha seperti itu, berusaha menghadapi permasalahan, bukan memperkalut, semakin menambah permasalahan, semakin galau, semakin kalut, semakin sulit, semakin rumit. Dia memudahkan permasalahan. Kalau suaminya lagi galau, dia tenangkan ya. Seperti itu ya. Sebagaimana dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu kondisi berubah. Jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Dia punya tugas yang berat. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Rasulullah SAW pun mulai berdakwah. Subhanallah, Allah mentakdirkan dia memiliki seorang istri yang soleha seperti Khadijah radhiyallahu anha, yang menemani perjalanan berat yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi ujian yang sangat berat. Beliau berdakwah sementara semua orang menyembah berhala. Ya. Tapi Khadijah radhiyallahu taala anha menemani Nabi dengan semaksimal mungkin, ya. Maka orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Ini di antara keistimewaan Khadijah. Dan Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Siapa yang beri contoh yang baik dalam Islam dengan contoh yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang mengikutinya. Khadijah adalah orang pertama masuk Islam karena dia pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga orang-orang yang masuk Islam setelah Khadijah mendapat bagian daripada pahala mereka karena dia yang memberi contoh pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, sebelum Zaid, yang pertama beriman Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian di antara keistimewaan Khadijah tadi, Khadijah radhiyallahu anha menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah. Ini sangat penting bagi seorang dai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di luar dia akan dicaci maki, dituduh dengan tuduhan tidak-tidak, dikatakan orang gila, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan penyair gila, dikatakan orang keluar dari adat tradisi nenek moyangnya, tuduhan macam-macam, ya, dikatakan pendusta. Dia kalau di luar menghadapi gejolak yang begitu besar, begitu pulang ketemu dengan Khadijah semuanya bisa beres, ya. Maka ini penting, ya, karena kita berumah tangga.
Kalau memiliki istri yang solehah, maka itu nikmat yang sangat luar biasa. Ketika seorang pulang lagi galau ketemu dengan istri yang solehah, yang menenangkan hatinya, semua beban itu bisa sangat berkurang ya. Sangat berkurang. Makanya ada teman saya pernah bilang, saya di luar ya, mau ada masalah apa yang penting kalau pulang istri senyum selesai ya. Tapi kalau di luar saya dipuji-puji orang tapi pulang ketemu diomelin istri, kayaknya dunia jadi hancur ya. Jadi inilah peran Khadijah dan ini sangat dibutuhkan oleh Nabi SAW. Di masa-masa sulit Rasulullah SAW berdakwah, butuh ada penyejuk hati di rumah. Allah pilihkan Khadijah bagi Nabi SAW yang siap mendengar curhatan Nabi setiap saat, yang siap untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW setiap saat. Dialah Khadijah radhiyallahu taala anha dengan beban berat yang ada di rumahnya, ngurus anak-anak ya. Yang ngurus anak-anak bukan sedikit, ada anaknya berapa, kemudian Zaid bin Harith, Ali bin Abi Thalib, kemudian anak-anak dari suami sebelumnya. Khadijah pekerjaannya berat, tapi tetap saja ketika suaminya datang dia menenangkan hati suaminya. Kemudian di antara keistimewaan Khadijah menyumbangkan seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara keistimewaan Khadijah. Di antara keistimewaan Khadijah juga ya, dia nanti dalam peristiwa pemboikotan Bani Hashim, dia rela menemani Nabi diboikot. Bani Hashim diboikot selama 3 tahun. Ya, diboikot sehingga tidak bisa beli barang, tidak bisa jual barang, tidak boleh interaksi dengan kabilah yang lain sehingga banyak yang kelaparan, banyak yang meninggal dunia. Khadijah radhiyallahu anha menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pemboikotan tersebut. Kalau dia mau keluar sebenarnya bisa. Ya, tapi tidak, dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sulit tersebut. Kemudian di antaranya Khadijah, dari Khadijah lah seluruh anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah itu pun meninggal ketika masih dalam susuan. Tapi anak-anak Nabi yang lain semua dari Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat cinta kepada Khadijah. Bahkan setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Nabi tetap selalu mengenang Khadijah. Perjalanan dakwah Nabi penuh dengan kesulitan dan mulai usia Nabi berusia 40, ketika itu Khadijah sudah berusia 55, ya sudah mulai tua ya. Kalau menikah umur 40 berarti sudah 55 tahun. Kemudian Nabi berdakwah sampai pada tahun 10 kenabian. 10 kenabian terjadi atau tahun 7 kenabian. Tahun 7 kenabian terjadi peristiwa pemboikotan. Yang tadi kita sebutkan Bani Hashim seluruhnya diboikot. Ya, masuk di Syi'ab Abi Thalib, suatu tempat lahan milik Abi Thalib. Mereka tinggal semua di situ, Bani Hashim, baik kafir maupun mukmin semuanya gabung. Diboikot oleh orang Quraisy yang lainnya. Tidak boleh beli makanan, tidak boleh jualan barang. Mereka kelaparan ya. Hakim bin Hizam ponakannya Khadijah sering kirim makanan buat Khadijah. Khadijah tetap bertahan di situ. Setelah akhirnya pemboikotan tersebut selesai dalam kisah yang panjang ya. Ya, setelah itu sekitar tahun 10 kenabian Khadijah meninggal dunia. Ya, mungkin karena letih, karena hidup yang sulit dalam masa pemboikotan selama 3 tahun. Khadijah meninggal dunia, kemudian tidak lama lagi meninggal Abu Thalib. 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di tahun yang sama. Ada yang mengatakan Abu Thalib terlebih dahulu baru Khadijah, ada yang mengatakan Khadijah baru Abu Thalib. Intinya ini 2 orang yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar rumah yang membantu Nabi Abu Thalib pamannya yang kafir, musyrik tapi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar sana. Tidak ada yang berani menyakiti fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Abu Thalib masih hidup. Dia pasang badan. Ya. Ternyata Abu Thalib meninggal dunia. Di rumah ada yang selalu membela Nabi dengan supportnya, ya, dengan semangatnya. Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Nabi semangat ya dakwah di luar, ada Abu Thalib, di dalam rumah ada Khadijah. Khadijah meninggal, Abu Thalib juga meninggal. Sampai sebagian ulama menamakan tahun meninggalnya Khadijah dengan Amul Huzn. Itu tahun kesedihan. Rasulullah SAW sangat berat menghadapi tahun tersebut. Ya, Khadijah meninggal dunia. Dan meninggal dunia dalam kondisi hidup yang lagi sulit-sulitnya. Nabi lagi dimusuh-musuhi. Tidak seperti istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain sempat mendapati bagaimana Nabi di Madinah. Kemudian Nabi menjadi pemimpin kota Madinah. Ya, ada kehidupan nyaman, ketentraman. Ya.
beda dengan Khadijah. Khadijah tidak pernah mendapati masa senang bersama Nabi, artinya selalu sulit. Jadi sejak Nabi berdakwah, kum fa'anzir, sejak Nabi diangkat menjadi seorang Rasul sampai Khadijah meninggal selalu sulit terus. Selalu sulit. Ya. Selalu mengalami apa? Kesulitan, ya. Makanya jasa Khadijah sangat besar, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang Khadijah, amanat bi idh kafara biyan nas. Khadijah ini beriman kepadaku ketika semua orang, ya, kafir kepadaku. Dia beriman sendirian ketika semua orang kafir kepadaku. Wa wasatni bimaliha. Dia membantu aku dengan seluruh hartanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan rizki berupa anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana aku tidak mencintai Khadijah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasanya sangat besar, ya. Taib. Setelah Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tapi belum digauli. Kemudian setelah itu Rasulullah menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Kemudian Rasulullah menikah dengan wanita-wanita yang lain, ya, sampai 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap Nabi selalu mengenang Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Rasulullah sallam sepeninggal Khadijah selalu menyebut-nyebut Khadijah. Wa rubbama dhabaha syat thumma yuqatti'uha a'dha'an. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing kemudian dipotong-potong, thumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Kemudian Rasulullah sallallahu bagi-bagi ke teman-teman Khadijah. Subhanallah, Rasulullah sallallahu potong kambing dia bagi ke teman-temannya Khadijah, ini teman istrinya dulu, dibagi-bagi. Qultu lahu, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia tidak ada wanita kecuali Khadijah. Khadijah terus, ya. Aisyah cemburu, dan ini aneh. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi, ya, sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Adakah wanita sudah meninggal dicemburui? Ada, yaitu Khadijah. Siapa yang cemburu? Aisyah. Padahal Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahabbun nasi ilaik, siapa yang paling kau cintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada istri-istri yang lain, dan para sahabat tahu Aisyah paling dicintai daripada istri-istri yang lain. Meskipun demikian, Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah lebih daripada kecemburuannya kepada Sofia, kepada Hafsah, kepada Ummu Salamah, lebih cemburu Aisyah kepada Khadijah daripada istri-istri Nabi yang lain. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Tidak lain kenapa? Karena Nabi sering menyebut-nyebut kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha, tidak melupakan kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan suatu hari istadzanat Halah bintu Khuwailid. Suatu hari saudarinya Khadijah, Halah, entah adiknya Khadijah atau kakaknya Khadijah, saudari perempuannya Khadijah, datang untuk pintu, ya, untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah. Fa arafa isti'dzana Khadijah farta'ali dzalika faqala Allahumma Halah. Ketika Nabi mendengar suara Halah, Rasulullah terkejut, kaget, seakan-akan bahagia. Dia bilang, ya Allah, itu Halah, ya. Benar, ternyata Halah. Kenapa? Karena suara Halah mirip dengan suara Khadijah. Ini kita dapati seperti itu, ya. Seperti istri saya juga punya saudari, suaranya mirip dengan istri saya, ya. Sama seperti Khadijah punya saudari, suaranya mirip dengan Khadijah. Jadi ketika saudarinya datang mengetuk pintu mau ketemu Nabi, Rasulullah langsung ingat kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai tadi disebutkan, saking seringnya Khadijah disebut sampai Aisyah pun cemburu. Dia berkata, "Ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisyin hamra'u shidqain." Yang kau sebutkan hanya seorang nenek dari nenek orang Quraisy yang sudah meninggal dunia, yang ompong, halakat fid dahr qad abdalakallahu khairan minha. Allah sudah gantikan yang lebih baik. Nabi menjawab kepada Aisyah, "Ma abdalani Allahu khairan minha." Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Kenapa? Qad amanat bi id kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika seluruh orang kafir kepadaku. Wa saddaqatni id kadzdzabani nas. Dia membenarkan aku ketika semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha id haramani nas. Dia membantuku dengan seluruh hartanya ketika orang semua pelit kepada aku, dia membantuku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Dan dialah aku memiliki anak-anak. Kata Aisyah setelah itu, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la adzkuruha ba'da hadza illa bi khair."
Aisyah menyesal, dia mengatakan, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai suamiku, la adzkuruha, aku tidak akan menyebut Khadijah setelah ini kecuali dengan kebaikan." Ya. Karena Rasulullah ingatkan, kenapa saya seperti ini? Jasa istriku ini sangat besar, wahai Aisyah. Sehingga Aisyah sadar kenapa Rasulullah sering menyebut Khadijah. Ya, Rasulullah tidak melupakan jasa istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga. Dia orang pertama yang masuk Islam. Dalam satu hadis ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah Nabi dan Khadijah lagi di luar mau pulang, maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijatu qad atat ma'ah ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun." Wahai Rasulullah, ini Khadijah akan datang menemuimu dan dia lagi bawa tempayan isinya ada makanan atau ada kuah sayur atau kuah daging, ya, atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha as-salam min rabbiha. Kalau istrimu Khadijah datang wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah kirim salam, Rabbnya kirim salam kepadanya. Wa minni, dan salam juga dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan beri kabar gembira kepada Khadijah tentang suatu rumah di surga min qasabin, yang terbuat dari mutiara besar. La sakhaba fihi wala nasab, tidak ada hiruk pikuk di situ dan tidak ada teriakan-teriakan di situ. Jadi subhanallah, Khadijah, Allah kirim salam kepada Khadijah. Jibril kirim salam kepada Khadijah. Kita kalau kirim salam sama pejabat, kirim salam sama syekh, kita bahagia luar biasa. Ini kirim salam Allah Subhanahu wa taala, kirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga Jibril kirim salam. Kemudian salam tersebut disertai dengan kabar gembira, kau akan dapat istana di surga yang terbuat dari qasab, dari lu'lu'ah, dari mutiara raksasa yang besar, ya, mutiara. Kemudian tidak ada hiruk pikuk di situ, tidak ada suara teriak-teriakan dan tidak ada keletihan. Kata para ulama, karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha al-jazaa' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Selama beliau berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengangkat suaranya, tidak pernah membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 25 tahun berumah tangga bersama Nabi, tidak pernah mengangkat suara, ya, sehingga membuat Nabi sangat sayang kepadanya, ya. Kemudian letih, selama itu dia letih ngurusin anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya sibuk berdakwah, belum ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hartanya semua buat Nabi, dia letih. Maka dibalas di hari kiamat kelak di surga tanpa ada suara teriak-teriakan dan tanpa ada keletihan sama sekali. Keletihan cuma waktu di dunia, di akhirat sudah tidak ada keletihan lagi bagi Khadijah radhiyallahu taala. Saya katakan tadi, di antara Khadijah tidak merasakan kenikmatan duniawi. Artinya dia hidup di zaman Nabi lagi sulit-sulitnya. Beda ketika Nabi sudah ke Madinah. Nabi sudah punya pasukan, Nabi sudah punya istilahnya negeri kaum muslimin, ya. Nabi dapat menang dalam peperangan, dapat ghanimah. Zaman Khadijah enggak, Khadijah hidupnya susah. Saya meninggal dunia hidup dalam kondisi apa? Susah. Tapi senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Maka pantaslah dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, ya. Rasulullah SAW mengenang kembali Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi ketika terjadi perang Badar, jadi Khadijah radhiyallahu anha punya anak perempuan tadi, Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, ya. Zainab ketika menikah dengan Abul As bin Rabi', ya. Abul As bin Rabi', karena Abul As ini anaknya Hala, dia adalah ponakannya Khadijah. Jadi ketika Rasulullah SAW mencarikan suami buat Zainab, maka Khadijah mengatakan, wahai Rasulullah, ada ponakanku, biar dia menikah dengan Zainab. Maka menikahlah Zainab dengan Abul As bin Rabi', ponakannya Khadijah. Ketika itu Khadijah tidak punya apa-apa, Zainab juga tidak punya apa, maka Khadijah pun punya kalung, dia lepas kalung tersebut yang biasa dia pakai di lehernya, dia berikan kepada Zainab untuk berhias menyambut suaminya. Lepaskanlah kalung tersebut, diberikan kepada Zainab. Ini Zainab pun menikah dengan Abul As dengan menggunakan kalung ibunya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul, ya, anak-anak Nabi yang lain juga sudah menikah juga. Ruqayyah menikah dengan putranya Abu Lahab.
Ummu Kulsum juga menikah dengan putranya Abu Lahab. Kalau tidak salah Ruqayyah dengan Utbah, Ummu Kulsum dengan Utaibah. Intinya mereka nikah dengan sepupu-sepupu. Mereka menikah dengan dengan anak-anaknya Abu Lahab. Ya. Ketika Nabi SAW berdakwah, maka orang-orang Quraisy pun marah dan mereka mengatakan kepada orang-orang Quraisy, hendaknya kita bikin Muhammad biar pusing. Bagaimana caranya? Kita suruh anak-anaknya diceraikan. Kalau anak-anaknya diceraikan, putri-putrinya Muhammad diceraikan, dia akan sibuk ngurus anak-anaknya. Putri-putri jadi janda. Dan siapa yang menceraikan akan kita nikahkan dengan wanita yang dia pilih, terserah. Akhirnya benar, putra-putranya Abu Lahab menceraikan Ruqayyah dan menceraikan Ummu Kulsum. Dan mereka mendapatkan wanita yang mereka sukai. Ya Rasulullah, bagaimana putrinya diceraikan? Ya sedihlah. Abul As juga didatangi oleh orang Quraisy, wahai Abul As, ceraikan Zainab. Ya, ceraikan Zainab. Kalau kau ceraikan, kami akan berikan kepada engkau wanita yang kau pilih, yang kaya dari nasab manapun, kami akan nikahkan engkau dengan wanita tersebut. Syaratnya ceraikan Zainab. Tapi Abul As tidak mau, padahal dia musyrik. Abul As masuk Islam belakangan. Dia musyrik. Dia tidak mau menceraikan Zainab. Ya. Dia tidak mau menceraikan Zainab. Jadi di sini ada jasa Abul As. Meskipun dia musyrik, dia tidak mau menceraikan Zainab. Ya. Dan Nabi ingat akan jasa tersebut. Berjalan dengan waktu, akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Di antara pasukan kaum musyrikin yang bersama Abu Jahal adalah Abul As bin Rabi, mantunya Nabi sendiri. Ketika terjadi peperangan, Abu Jahal tewas, ya, Umayyah bin Khalaf tewas, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyid tewas, tokoh-tokoh musyrikin tewas, dan banyak yang ditawan. Puluhan dari orang kaum Quraisy ditawan. Di antara yang ditawan adalah Abul As, mantu Nabi sendiri. Dan dia masih musyrik. Zainab Zainab masuk Islam, ya, sejak Nabi berdakwah dia masuk Islam. Tapi suaminya Abul As tidak masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW pun minta tebusan pada orang-orang Quraisy di kota Mekah, kalau kalian ingin menebus tawanan-tawanan kalian, silakan tebus dengan harga yang mahal. Dengan emas berapa puluh gram atau ratus gram atau berapa kilo. Pokoknya boleh menebus tapi dengan bayaran yang mahal. Akhirnya Zainab radhiyallahu taala anha yang masih tinggal di Mekah dengar suaminya Abul As ditawan oleh bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingin menebus suaminya karena suaminya ditawan. Maka dengan hartanya yang sedikit dia kumpulkan, kemudian dilepas kalungnya. Kalung yang pemberian ibunya Khadijah ketika dia menikah, dia lepas dan dia taruh di tebusan tersebut, dia kirim kepada bapaknya agar suaminya dibebaskan. Akhirnya ketika Nabi SAW melihat tebusan tersebut, Nabi SAW melihat kalung tersebut, kalung Zainab. Ini kalung Khadijah yang pernah menggantung di leher Khadijah, yang Nabi pernah lihat bertahun-tahun kalung tersebut bersama Khadijah. Kata perawi hadis, falamma ra'aha Rasulullah sallallahu raqqa laha riqqatan syadidah. Tatkala Nabi melihat kalung tersebut, Nabi sedih luar biasa. Semua kenangan tentang istrinya Khadijah dia pun ingat. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Ya, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladhi laha. Faqalu, bagaimana kalau sudah bebaskan saja Abul As, emas yang dikirim oleh Zainab kita kembalikan kepada Zainab. Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku? Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, silakan. Akhirnya dikembalikanlah kalung tersebut kepada Zainab dan Abul As dibebaskan. Dan akhirnya Abul As di kemudian hari masuk Islam belakangan, ya. Meskipun kalau tidak salah tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah, terlambat masuk Islam, tapi akhirnya masuk Islam. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang ibunda yang sangat mulia. Tentunya kita berharap wanita-wanita atau ibu-ibu, ya, bisa seperti Khadijah, ya, membuat kehidupan rumah tangga yang tentram, yang nyaman. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kondisi nyaman kehidupan rumah tangga sangat berpengaruh pada pendidikan anak-anak, ya. Kalau di rumah tangga dalam kondisi sering bertengkar, sering angkat suara, ya, tidak ada sinkron antara suami dan istri, maka ini mempengaruhi psikologi anak-anak, ya. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengedepankan emosi kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jangan sampai anak-anak menjadi tumbal atau menjadi korban dari ego yang kita miliki antara suami dan istri. Ingat, kalau kita ada masalah jangan di hadapan mereka. Ya, kita berusaha menampakkan keindahan kehidupan di hadapan anak-anak. Anak-anak
sudah beban mereka berat untuk belajar di pondok, nanti pulang ke rumah lihat kondisi orang tua yang tidak menyenangkan, ini pengaruhi psikologi mereka dalam belajar, dan pengaruhnya sangat sangat besar. Ibu-ibu jadilah seperti Khadijah radhiyallahu taala anha yang nurut kepada suami, selalu memberi ketenangan kepada suami, dan para suami berusaha seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Allah taala alam bisawab. Ini saya yang saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya kepada kami, baik dari unsur sivitas para guru, para ummahat terutama pada umumnya begitu ya, para ananda, ikhwan dan juga akhwat, yang wabil khusus kepada akhwat yang bisa mengambil hikmah bagaimana Ummul Mukminin yaitu Khadijah radhiyallahu anha mendampingi Rasul ya, mendampingi Rasul, bahkan beliau tiada sebelum Rasul tiada begitu. Dan tadi banyak kisah yang sudah Ustaz paparkan bagaimana aplikasinya sebetulnya dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana para ibu bersikap, dan tadi juga Ustaz sudah memaparkan kondisi rumah tangga yang ideal seperti yang Khadijah contohkan. Baik Ustaz, alhamdulillah di sini sudah banyak sekali pertanyaan Ustaz. Izin kami buka 2 sesi Ustaz. Satu sesi mungkin saya izin bacakan 2-3 pertanyaan, dan nanti sesi kedua mungkin izin ada 1-2 orang yang interaksi langsung gitu. Silakan. Nah, Ustaz, izin pertanyaan pertama dari Fulanah begitu ya. Ini ada 3 segmen hartanya semata. Lalu berikutnya, bagaimana hukumnya jika suami menggantungkan kebutuhan finansial keluarga, yaitu rumah, biaya sekolah, kendaraan, bahkan sebagian biaya bulanan terhadap istri yang memang dalam kondisi ini finansial jauh lebih besar pendapatannya dari posisi istri. Dan terakhir, bolehkah dalam Islam laki-laki berhenti kerja dan istrinya yang bekerja? Satu-satu ya. Yang pertama, bolehkah seorang menikah dengan wanita karena hartanya? Rasulullah SAW menyebutkan tentang kondisi masyarakat. Kata Nabi SAW, "Tunkahul mar'atu li arba'." Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Di antaranya li maliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena martabatnya, wali diniha, karena agamanya. Di akhir hadis kata Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Carilah, menikahlah karena agamanya, kalau tidak kau akan merugi. Hadis ini menjelaskan boleh, kalau hukumnya boleh, tapi tidak dikatakan sunnah. Jadi ada seorang menikah dengan wanita karena hartanya, itu boleh. Seorang menikah dengan wanita karena cantiknya, boleh. Seorang menikah karena wanita tersebut punya harkat martabat, kalau dia menikah maka kedudukan juga naik, juga boleh. Dan yang sunnah adalah seorang menikah karena agamanya. Makanya di akhir hadis kata Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Menikahlah karena agama, kalau tidak kau akan merugi ya. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya kebahagiaan bukanlah pada benar harta adalah sumber kebahagiaan. Kedudukan juga sumber kebahagiaan. Kecantikan juga sumber kebahagiaan. Tetapi sumber kebahagiaan sungguhnya adalah kesolehan seorang wanita. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah ya, istri yang salihah. Jadi kalau ada yang menikah karena ingin harta boleh, tapi tadi ya dia harus berusaha memperbaiki kondisi istrinya ya, dia ajak ngaji sehingga bisa berkumpul sebab-sebab kebahagiaan. Selain karena harta, kalau istrinya solehah tentu lebih membuat dia semakin berbahagia ya. Sebagian orang menikah karena melihat harta sang istri, akhirnya setelah itu dia dicampakkan. Istrinya kaya raya, kemudian dia tidak dihormati, keluarga tidak menghormatinya, dia hanya dianggap untuk numpang doang atau hanya mengambil keuntungan. Nah, ini terjadi ya. Makanya kalau seorang sudah menikah karena harta, hendaknya istrinya dibimbing
agar istrinya menjadi istri yang salehah. Ya, kalau bisa beruntung seperti Nabi SAW mendapat istri yang salehah kaya raya seperti Khadijah, maka itu yang lebih baik tentunya. Wallahu alam bisawab. Yang kedua tadi apa, Ustaz? Nah, yang kedua adalah bagaimana hukumnya jika suami menggantungkan kebutuhan finansial kepada istri yang notabene istri memiliki penghasilan lebih tinggi daripada suami. Tentunya tidak boleh. Seorang lelaki punya kewajiban. Kewajiban adalah menafkahi istri. Kewajibannya adalah menafkahi istri. Dia tidak boleh memaksakan istrinya menanggung kehidupannya. Kecuali istrinya memang ridha, senang membantu seperti Khadijah, semua hartanya kasih kepada suaminya untuk dakwah. Ya, itu nggak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kalau suaminya istrinya merasa terbebani, kemudian suaminya malas, ya tidak ada kegiatan, hanya sekedar semuanya beban kepada istrinya, tidak boleh, karena suami dan istri punya kewajiban masing-masing. Di antara kewajiban suami adalah menafkahi istri, menafkahi dengan nafkah yang dia mampu. Meskipun istrinya kaya raya, kalau dia penghasilannya pas-pasan, dia memberikan sesuai dengan dia mampu. Tapi dia bertanggung jawab, jangan menumpukan semuanya kepada istrinya. Kecuali tadi istrinya ridha, istrinya senang, bahagia membantu suaminya, memberikan itu lain cerita ya. Tapi kalau hukum asal, hukum syar'i tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengambil harta istri kecuali dihadiahkan oleh istri. Kalau istri menghadiahkan, tapi kalau hadiahnya memberikan terpaksa ya karena suaminya malas, karena suaminya enggak, ini tidak boleh ya. Suami harus berusaha. Seorang punya izzatun nafs, punya harga diri, jangan dia bertumpu kepada wanita ya, tapi dia yang menafkahi keluarganya. Allah alam bisawab. Pertanyaan masih dengan pertanyaan yang sama Gimana? di pertanyaan beliau terakhir. Bolehkah dalam Islam laki-laki berhenti bekerja dan istrinya yang bekerja? Ya enggak boleh lah. Kecuali suaminya yang melahirkan. Enggak lah ya, ini ya, itulah. Nah, tadi beda. Kalau kebetulan seorang mendapati istri yang kaya raya, udah mas, nggak usah kerja, saya punya harta triliunan, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting istrinya beri dengan keridhaan. Nggak usah mikir kerja, sudah ini sudah banyak harta ngapain? Itu boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau suruh istrinya kerja, dia yang santai di rumah, tentu tidak benar ya, karena laki adalah tulang punggung rumah tangga ya, dia cari nafkah bukan istrinya. Jangan dibalik ya. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan kedua Ustaz. Ya, dan juga agregasinya kepada waktu untuk bagaimana Rasul gitu ya. Yang pertama memang pertanyaannya, Ustaz mau bertanya kenapa Rasulullah SAW tidak berpoligami saat bersama Khadijah? Para ulama menyebutkan karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada Khadijah. Dia tidak ingin menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Setelah Khadijah meninggal, baru kemudian beliau berpoligami. Karena jasa Khadijah terlalu besar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan, amanat bi id kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Saddaqatni, dia membenarkan aku ketika id kadzabani nas, ketika semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha, dan dia membantu aku dengan seluruh hartanya. Dan dari dialah anak-anakku, aku dapatkan anak-anak ya. Sehingga ini disebutkan, kalau nggak salah Ibnu Hajar rahimahullah, ini Rasulullah tidak ingin menyakiti hati Khadijah. Padahal masalah poligami ketika itu di zaman tersebutlah perkara yang biasa. Bahkan orang-orang Arab di zaman jahiliyah mereka mungkin punya istri 10, 20 biasa. Tapi Rasulullah SAW sangat sayang kepada Khadijah, mengingat jasanya yang begitu besar kepada Khadijah. Tapi setelah itu Rasulullah SAW kemudian menikah dengan Aisyah, baru kemudian Saudah, kemudian istri-istri yang lain. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah sangat sayang kepada Aisyah, tetapi Rasulullah SAW tetap berpoligami karena ada maslahat-maslahat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, baik maslahat dakwah maupun maslahat siasat dalam berpolitik menghadapi musuh, sehingga Nabi SAW menikah setelah itu. Bahkan setelah menikah dengan Aisyah, Rasulullah masih menikah dengan 8 wanita lagi, meskipun Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi untuk Khadijah tadi, karena jasanya terlalu besar, membuat Nabi tidak mau menyakiti hati Khadijah, karena namanya orang dipoligami pasti hatinya sedih, pasti. Makanya istri-istri Nabi pun cemburu di antara mereka, ya. Cemburu, dan padahal mereka adalah wanita yang salehah dan dijamin masuk surga, itu pun cemburu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada madu-madunya yang lain. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan ketiga di sesi pertama ini, mudah-mudahan bisa mewakili juga.
Ini dari seorang akhwat fulanah, Ustaz. Usia Ana 19 tahun, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana caranya agar seistiqomah Khadijah, tidak meninggikan suara di hadapan suami, selalu melayaninya dan ketaatan lainnya. Ana ingin belajar menjadi seperti Khadijah, Ustaz. Tolong dijawab. Tapi Ana yakin belajar tentang pernikahan itu waktunya harus panjang menikah. Wallahu alam bisawab ya. Memang sulit seperti Khadijah, tapi bukan suatu yang mustahil ya. Bukan suatu yang mustahil. Imam Ahmad pernah bercerita dia menikah dengan istrinya kalau tidak salah Ummu Saleh, dan tidak pernah berselisih dengan Ummu Saleh ya. Setelah menikah tidak pernah berselisih. Ya, jadi bisa jadi ada seorang mendapati istri yang seperti tidak pernah berselisih, selalu nurut, selalu taat, tidak pernah ribut. Itu mungkin terjadi. Ini pernah dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang menunjukkan istri yang lain juga tidak seperti itu, tapi khusus Ummu Saleh, kalau saya tidak salah ya, Ummu Saleh seperti itu. Ya. Saya juga pernah bertemu dengan seorang waktu saya umrah sama dia bilang, "Ustaz, saya setelah ngaji sudah 2 tahun atau 3 tahun saya tidak pernah ribut sama dengan istri saya lagi, Ustaz ya. Sebelumnya kami sering ribut, sering bertengkar. Setelah kami ngaji kami enggak pernah ribut. Terkadang saya kangen untuk ribut lagi dengan istri." Jadi maksudnya seharusnya kalau seorang belajar ya, para wanita belajar dan dia tahu bahwasanya surga seorang wanita adalah pada suaminya. Kalau kita bilang surga seorang lelaki adalah di telapak kaki ibunya, saya boleh bilang surga seorang wanita adalah di telapak kaki suaminya. Ya, kalau saya boleh bilang demikian. Karena jika seorang wanita meninggal dunia dalam kondisi suaminya ridha, maka insya Allah dia masuk surga ya, dia masuk surga. Jika seorang wanita mengingat tentang pahala yang besar dari menyenangkan suami, ya, membuat keridhaan suami, tidak menyakiti suami, maka dia mampu melakukan seperti Khadijah. Ya, tapi itu sering terluput dari benaknya ya. Karena duniawi sudah mendominasinya. Orang kalau pikirannya akhirat, dia akan bisa tunduk dengan apapun ya akhirat. Demi akhirat ya. Saya ngalah sama suami, saya menyenangkan suami, saya tahan amarah di depan suami. Ya bisa, dia pikir akhirat ya. Tapi kalau dia lupa dengan akhirat, dunia sudah mendominasi ya, isinya pertengkaran, perkelahian, angkat suara ya. Jadi memang saya nasihatkan kepada ukhti yang bertanya, berazam ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi istri yang soleha, yang tidak mengangkat suara di hadapan suaminya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhti Fulanah yang sudah dijawab oleh Ustaz Firanda. Baik Ustaz, izin di sesi kedua kita akan interaksi langsung dengan para penanya, mungkin 2-3, mudah-mudahan sudah siap ya para penanya. Tafadhol, mungkin kepada Akhina atau Abi Rayyan ya, sudah bisa dibuka Abi atau Akhi videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau Abi ini yang mau ditanyakan, ada hal yang mau ditanyakan? Silakan kita fasilitasi. Lanjut aja yang lain. Oh, lanjut. Di cancel ya. Sapa kembali ini dengan Murdan Al-Betawi, Masya Allah, mungkin dari Jakarta. Tafadhol, Akhi atau Abi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum. Masih nampaknya Ustaz? Di cancel aja. Di cancel. Coba terakhir ya. Iya, terakhir. Sebelum kita coba alihkan ke pertanyaan. Nah ini dia Fideli ya. Fideli satu PhD, Masya Allah. Ini apa uminya atau Ananda? Fadol, silahkan. Bisa dinyalakan dan bisa diaktifkan mikrofonnya. Silahkan, ada hal yang ingin tanyakan Pak Fadol. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik Ustaz. Nampaknya kita kita alihkan ke pertanyaan ini, sudah banyak sekali Ustaz. Mungkin ada dua penanya ya. Oke, dua lagi silakan. Silakan dua pertanyaan lagi. Ya. Belum ini. Baik. Ini ada dari Isel Ummu Aliyah Afifah. Bismillah, dari Ummu Aliyah, Ustaz, Bunda Khadijah adalah pedagang yang sukses sebelum menikah dengan Rasulullah. Apakah setelah menikah maka Bunda Khadijah meninggalkan perdagangannya dan membantu dakwah Rasulullah? Apakah ini menjadi tuntutan bagi kami sebagai umi dan meneladani beliau bahwa ketika menikah sebaiknya kita berhenti bekerja, fokus kepada keluarga? Syukron, jazakumullah khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dijelaskan secara detail tentang hal tersebut, tetapi dari cerita yang kita dapatkan, Khadijah ketika berdagang dia tidak keluar. Dia di rumah dan dia punya anak buah yang dia memanage dari rumah saja, sehingga dia tidak harus keluar rumah untuk pergi kemana-mana. Sehingga apakah setelah itu dia masih terus berdagang, tidak disebutkan kegiatan hal tersebut. Ya, intinya Rasulullah mengatakan wawasatni bimaliha, hartanya semua dia bantu kepadaku. Ini menunjukkan Khadijah tetap bertahan sebagai wanita yang kaya raya. Ya, setelah Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Ya, menunjukkan mungkin perdagangannya masih berlanjut. Ya, buktinya Rasulullah mengatakan dia bantu aku dengan hartanya. Tapi cara kerja Khadijah tidak harus dia keluar ke sana kemari. Ya, artinya dia bisa membantu Nabi dengan secara ekonomi dan bisa mengurusi anak-anak Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz Agus. Ya, oke. Pada terakhir begitu ya. Ya. Ini terkait dengan rumah tangga, Ustaz. Assalamualaikum, semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Afwan hendak bertanya, bagaimana jika ada seorang suami, ini nampaknya suami ini, Ustaz, yang hendak berta'adud namun karena belum menyiapkan istrinya gitu untuk siap menerima di ta'adud. Dari finansial cukup atau pas-pasan, tapi tetap ingin hasrat ke arah sana gitu. Kemudian setelah itu si istri lalu tidak menerima dan bersikeras untuk berpisah. Si suami lalu menceraikan istri kedua dengan alasan khawatir si istri pertama benar-benar mengajukan cerai dan sebagainya. Jadi bagaimana menurut seorang anak harus bersikap begitu? Anak seorang yang sudah terlanjur berarti sudah diceraikan ya? Nampaknya belum, Ustaz. Nampaknya belum. Wallahu alam, ya, berat ya. Tidak semudah yang dibayangkan karena memang ta'adud atau poligami adalah suatu yang berat ya. Sebagaimana saya sering bertanya kepada teman-teman yang banyak yang berpoligami, mereka menyimpulkan bahwasanya tanggung jawab lebih berat daripada sekedar kesenangan yang didapatkan ya. Oleh karenanya memang tidaklah seorang masuk dalam bab ini kecuali memang sudah penuh dengan persiapan. Jangan sampai dia mengambil langkah yang akhirnya menzalimi orang lain ya. Tadi menzalimi istri pertamanya atau dia menzalimi istri keduanya. Saya tidak bisa beri jawaban, mungkin dia perlu diskusi lebih lanjut dengan ustaz secara langsung ya, melihat kondisinya ya. Yang penting bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat kelak ya, bukan yang penting selesai urusan saya selesai. Benar kalau urusan kita selesai tanpa membuat masalah sama orang lain, tapi kalau urusan kita selesai tapi buat masalah sama orang lain, ini repot ya. Tapi harus dijalani, harus ada keputusannya. Tapi nasihat saya untuk diskusi langsung dengan ahli ilm, dengan para ustadz yang mungkin beliau kenal, bisa ditanya langsung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada kawan-kawan sekalian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.